Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab ghuslul mani wa farkihi. Bab mencuci mani dan mengeriknya. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau menyatakan, kuntu aghsilul janabata min thawbin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pernah mencuci baju beliau yang dipakai oleh beliau dalam keadaan junub, di mana di dalam pada baju itu terdapat mani. Aku mencucinya, kemudian setelah itu beliau keluar, fayakhruju ila sholati, beliau keluar untuk sholat dengan baju itu. Wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi, dan aku lihat bekas air itu masih tampak pada baju beliau. Hadis ini memberitakan tentang Aisyah mencuci mani yang menempel pada baju Nabi. Di dalam riwayat lain, Aisyah menyatakan, aku mengerik mani dari baju Nabi dan kemudian aku mencucinya. Kemudian riwayat yang ketiga dalam Muslim disebutkan, aku kuntu afrukul mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan yabisan. Ada kalimat yabisan. Aku mengerik mani kering yang nempel pada baju Nabi dengan sungguh-sungguh dalam keadaan yabisan, dalam keadaan kering tanpa air. Tsumma yusalli fihi, kemudian Nabi sholat pada baju tersebut. Jadi ada 3 peristiwa yang dilaporkan oleh Aisyah di dalam hal ini. Pertama, beliau mencuci bekas mani itu. Yang kedua, mengeriknya kemudian mencucinya. Yang ketiga, mengeriknya saja tanpa mencucinya. Dari 3 riwayat tersebut, maka para ulama, mayoritas para ulama, jumhur ulama menyatakan bahwa mani itu suci, tidaklah benda najis. Kalau benda najis, tidak mungkin Aisyah mencukupkan dengan mengerik mani kering yang menempel pada
baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sebab menempelnya itu kan dalam keadaan basah sampai akhirnya menjadi kering. Nah, tentunya kalau demikian, kalau memang najis itu caranya untuk membersihkan dari najis itu ialah dengan mencucinya. Ya, tetapi karena tidak najis, maka cukup dengan mengeriknya dan dipakai oleh Nabi untuk sholat. Juga dilaporkan pula oleh istri Nabi yang lainnya, ketika ditanya apakah Rasulullah memakai baju yang beliau pakai untuk berjima dengan istrinya, dijawab oleh Maimunah dan Ummu Salamah, ya, beliau memakai sholat baju yang dipakai oleh beliau ketika berjima dengan istrinya. Artinya baju yang dipakai ketika berjima dengan istrinya itu baju terkena mani, ya. Nah, dan juga mani yang terkena pada baju beliau itu ialah mani yang keluar dari farj perempuan istri beliau, dari kemaluan istri beliau. Artinya dari situ para ulama mempunyai pengertian bahwa dengan riwayat tersebut menunjukkan bahwa ar-rutubah atau air kelembapan yang ada pada vagina itu adalah suci. Ya, berhubung baju beliau itu tidak dicuci, yang bekas beliau itu memakainya untuk kepentingan jima tersebut. Ya. Nah, sedangkan diberitakan di sini bahwa Aisyah mencuci baju beliau yang terkena mani itu adalah semata-mata dalam perkara sunnah saja, bukan perkara wajib dalam hal membersihkan diri dari najis. Ya, begitu diuraikan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim dan juga di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya beliau, juga diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhalla, masalah ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Nah, babu abwalil ibili wad dawabi wal ghanami wa marabidha. Bab keterangan tentang hukumnya air kencing onta dan air kencing hewan-hewan tunggangan seperti kuda, himar, dan juga al-ghanam, air kencing kambing, dan marabid tempat tambatan hewan tersebut, yakni marabidul ghanam, tempat kandangnya kambing.
An Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, qadima nasun min ukalin au urainata, telah datang ke Madinah sekelompok orang dari kampung Ukal atau kabilah Urainah, Uraniyin. Fajtawul Madinata, maka mereka pun ketika sampai di Madinah, fajtawau, mereka nggak dapat makanan di Madinah, kelaparan, sampai mereka itu lemes karena beberapa hari nggak makan. Fa'amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diberikan kepada mereka liqah. Liqah itu onta yang susunya itu banyak, sehingga bisa diperas dan banyak menghasilkan susu onta. Nabi memerintahkan untuk diberi kepada mereka liqah, beberapa ekor, dan juga diberi beberapa ekor kambing. Terus mereka dibawa keluar kota di satu tempat dan mereka minum air onta di situ, dan juga Nabi memberikan pula penggembala beberapa ekor onta dan kambing tersebut yang untuk konsumsi, untuk makanan bagi kabilah Uraniyah itu. Wa yashrabu min abwaliha wa albaniha, dan Nabi memerintahkan untuk supaya mereka cepat segar badannya karena kelaparan itu. Untuk supaya cepat segar, maka Nabi memerintahkan untuk supaya mereka diberi minum dari kencing onta dan juga air susu onta itu. Dan biasanya memang kencing onta yang dicampur dengan susu onta itu sangat membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit perut. Mereka Uraniyah ini terkena semacam busung lapar itu, karena kekurangan makan berhari-hari. Nah, diberi kencing onta dan dicampur dengan susunya. Fantalaqu, maka mereka pun berangkat ke pinggir kota Madinah, terus minum seperti yang dituntunkan oleh Nabi itu. Falamma sahhu, ketika mereka sudah mulai seger badannya, qatalu ra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'am. Ternyata mereka membunuh penggembalanya Nabi itu, yang ditugaskan oleh Nabi untuk memerah air susu onta itu dan menyediakan untuk mereka minum susu itu, dibunuh oleh mereka setelah mereka sehat badannya. Dan mereka pun merampas beberapa ekor onta itu dan kambingnya Nabi, dibawa lari. Faja'al khabaru fi awalin nahari, maka datanglah berita pembunuhan tersebut di awal siang hari,
yakni di waktu duha. Faba'atha fi atharihim, maka Nabi mengutus pasukan untuk mengejar mereka ini tadi. Falamma irtafa'an naharu ji'a bihim, maka ketika matahari sudah tinggi di tengah hari, mereka sudah bisa ditangkap dan dibawa kepada Nabi. Nah, kesalahan mereka apa? Membunuh penggembalanya Nabi. Sebelum dibunuh dicongkel matanya, terus dibunuh, kemudian gembalanya juga dirampas, dibawa lari. Nah, jadi merampok dan membunuh serta menyiksa. Akhirnya Rasulullah fa'amara biqat'a aydihim wa arjulihim wa sumirat a'yunuhum, sampai akhirnya Rasulullah perintahkan untuk dipotong tangan mereka dan kaki-kaki mereka, wa sumirat a'yunuhum, dan dicongkel mata-mata mereka, kisos, dibalas, hukum balas namanya. Wa ulqu fil harrati, mereka terus dilemparkan dan diikat di bebatuan yang panas, yaitu wilayah Madinah yang di situ adanya cuma batu, jadi bukan pasir tapi batu hitam itu, yang kalau sudah tengah hari, na'udzubillah, onta pun tidak bisa menginjak wilayah itu, saking panasnya. Ini namanya Harrah, daerah Harrah. Makanya ketika Madinah dikepung oleh tentara musyrikin, pasukan gabungan Pasgab musyrikin terdiri dari Bani Bakar, Quraisy, dan juga Ghatafan, 3 kabilah besar. Pasukan gabungan ini yang terdiri dari 10.000 lebih personil dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu, maka dibikin parit sekeliling Madinah oleh kaum muslimin, kecuali Harrah. Harrah ini tidak digali sengaja. Jadi kalau mereka masuk dari situ, kuda-kuda mereka akan bergelimpangan karena kepanasan. Itu tidak dikasih parit. Ini Harrah. Nah, orang-orang Uraniyah ini dihukum oleh Nabi setelah dipotong tangan dan kaki mereka dan dicongkel mata mereka, terus mereka dibawa ke Harrah, diikat badan mereka, nempel ke Harrah itu jadi seperti diikat di bara api, sampai mereka teriak-teriak yastasquna, minta minum, fala yusqauna, tidak diberi minum sampai mati kehausan. Ini hukum bagi perampok yang merampas harta dan menyiksa serta membunuh si pemilik harta itu. Hukumnya demikian. Maka turun hukum peringanan dari Allah, yaitu perampok yang melakukan tindakan demikian, hukumnya itu ialah dengan dipotong tangan dan kakinya bersilang. Kalau dia membunuh, terus maka dia dibunuh dan mayatnya disalib, dipertontonkan di depan umum selama sehari penuh. Tidak dengan cara dibunuh melalui panas, dibunuh dengan cara mati kehausan, tetapi dibunuh dengan
dipenggal kepala mereka. Jadi tidak mati pelan-pelan tapi mati cepat. Begitu. Nah, ini peringanan hukum terhadap perampok yang menyiksa pemilik harta itu, membunuhnya, kemudian merampas hartanya. Itu demikian. Nah, kisah daripada Uraniyah tersebut, kabilah Uraniyah ini yang menjadi perhatian Al-Imam Al-Bukhari di sini. Nabi merintahkan untuk menyehatkan badan mereka, yaitu diberi air kencing onta dan air susunya. Dari itu kemudian difahami oleh para ulama bahwa air kencing hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, kotoran dan air kencing hewan yang halal dagingnya untuk dimakan itu tidak najis. Ya, sebab kalau najis tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk diminum. Haram. Semua yang najis itu disentuh, tidak boleh, apalagi dimakan dan diminum. Tentu lebih tidak boleh lagi. Ya. Seperti juga di dalam hal ini hewan-hewan yang lain yang halal dagingnya untuk dimakan. Wa anhu, dan dari Anas juga alhamdulillah ya, dan dari Anas juga radhiyallahu anhu beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli qabla ayyubnal masjidu fi marabidil ghanam, bahwa Nabi sholat sebelum dibangunnya Masjid Nabawi. Beliau sholat di tempat tambatan kambing. Para penggembala kambing itu mengikat kambing-kambingnya di tempat itu. Nabi menjadikan tempat itu sebagai sholat berjamaah sebelum dibikinnya masjid. Ya. Nah, dari riwayat ini juga menunjukkan bahwa kotoran dan air kencing kambing tidaklah merupakan benda-benda najis. Sebab kalau itu benda-benda najis, tidak mungkin Nabi jadikan tempat itu sebagai tempat sholat berjamaah. Ya. Mengapa? Karena kambing adalah termasuk hewan yang halal dagingnya untuk dimakan. Ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yaqa'u minan najasati fis samni wal ma'i. Bab keterangan tentang terjatuhnya benda-benda najis di minyak samin dan di air. Minyak samin itu kan membeku ya. Sedangkan di sini najisnya itu terjatuh padanya ketika dia masih mencair. Kita lihat riwayatnya. An Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suila an fa'ratin saqatat fi samnin. Nabi pernah ditanya tentang tikus yang jatuh di
minyak samin. Bagaimana? Tentunya terus menjadi bangkai di situ. Faqal, maka Nabi menyatakan alquha wa ma haulaha wa kulu samnakum. Ambil itu bangkai tikus itu, yang berarti kan namanya bangkai najis. Ya, ambil itu, buang. Kemudian kamu buang apa yang di seputar tempat bangkai tikus itu, samin yang ada di seputar bangkai tersebut kamu buang juga, dan sisanya tetap kamu makan saminnya itu, kata Nabi. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, kullu kalmin yuklamuhul muslimu fi sabilillahi yakunu yaumal qiyamati kahayatiha idza tu'inat tafajjaru daman fal launu launud dami wal arfu arful miski. Kata Nabi, setiap kalmin, setiap luka yang terjadi pada seorang muslim dalam peperangan di medan perang fisabilillah, nanti di hari kiamat muslim tersebut akan bangkit dengan lukanya itu, kahayatiha idza tu'inat, persis seperti kondisi semula ketika dia ditusuk, ketika dia terluka atau ketika dia tertembak, ya, yaitu tafajjaru daman, muncrat daripadanya darah, persis ketika bangkit seperti itu. Muncrat daripada luka-lukanya itu darah. Falaunu launud dami, maka warnanya adalah warna darah. Wal arfu, akan tetapi baunya arful miski, baunya bau minyak wangi misik, wangi, seger baunya ketika bangkit di hari kiamat itu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tersebut di bab tentang najis yang terjatuh pada air atau pada samin. Diterangkan karena Al-Imam Al-Bukhari ingin mendukung pendapatnya bahwa air itu tidaklah menjadi najis dengan semata-mata terjatuh padanya benda najis, selama air itu tidak berubah dengan warna benda najis tersebut, ya. Kalau air itu berubah warnanya menjadi warna daripada benda najis itu, maka tentu menjadi najis. Samin itu tadi, kalau tidak berubah dengan warna yang seperti keadaan bangkai tikus itu tidak menjadi najis kalau tidak berubah dengan warna itu.
Jadi bangkai tikusnya dibuang, kemudian apa yang di sekitar tempat bangkai tikus itu dibuang juga, sisanya tetap tidak najis, boleh dimakan. Sekarang darah. Ya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari berpandangan bahwa darah itu secara mutlak adalah najis. Kecuali kalau darah itu telah berubah sifatnya, maka berubah pula sifat kenajisannya, yaitu dalam hal ini berita dari Nabi, darah para syuhada itu berubah sifatnya. Biasanya darah itu amis kan, ya baunya apa tidak enak. Tapi darah para syuhada itu nanti di hari kiamat berbau wangi. Ya. Maka karena berubah sifatnya tidak najis jadinya. Begitu yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini di bab ini. Tentunya kalau asalnya najis kemudian berubah sifatnya kepada sifat-sifat suci, jadi tidak najis. Lebih-lebih lagi kalau yang asalnya tidak najis dan tidak berubah dari sifat asalnya yang tidak najis itu, tentu lebih meyakinkan lagi kalau itu tidak najis, selama tidak berubah dengan warna dan bau najis. Tetapi pendapat yang menyatakan bahwa seluruh darah itu najis, ini sesungguhnya dilemahkan dengan riwayat-riwayat peristiwa yang dibawakan antara lain oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam Sunan beliau. Dikatakan di situ bahwa dua orang sahabat Nabi diberi tugas untuk menjaga satu posisi, pos jaga dalam peperangan di malam hari dari kemungkinan serangan musuh. Dua orang ini yang satu disuruh tidur oleh temannya, yang satu berjaga-jaga dengan sholat malam. Nah, ketika dia sedang sholat malam, bacaannya panjang, tiba-tiba datang serangan musuh memanah yang sedang sholat itu. Dia terkena pada bagian atas dadanya. Terus dia merasa sayang untuk menghentikan sholatnya, sebab dia sedang asyik dengan sholat itu. Dia tahan sampai darah itu mencucur begitu, sampai terkena yang tidur itu darahnya. Yang tidur pun akhirnya bangun karena itu, karena cucuran darah temannya. Terbangun melihat temannya kok sudah ada panah di dadanya yang paling bagian atas, maka segera memberitakan hal ini kepada induk pasukan dan mengejar musuh itu. Sementara yang terkena ini melanjutkan sholatnya sampai selesai. Nabi menanyai kepada dia, kenapa engkau tidak segera membangunkan temanmu? Kata dia, ya Rasulullah, aku sayang mau menghentikan sholatku. Aku sedang menikmati sholatku, sehingga aku berpikir untuk menyelesaikannya baru terus membangunkan temanku. Nabi tidak mengatakan, oh sholatmu batal karena bercucuran darah pada dirimu. Enggak. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa darah itu sesungguhnya tidak najis. Buktinya sahabi tersebut melanjutkan sholatnya walaupun bercucuran darah dari lukanya sampai selesai sholatnya.
Sedangkan yang dikatakan benda najis yaitu darah, haid dan nifas. Ya. Nah, babu idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun wajifatun lam tufsid alaihi salatuhu. Bab keterangan apabila dilemparkan ke punggung orang yang sholat qadar, kotoran, wajifah dan bangkai, lam tufsid alaihi salatu, sholatnya tidak rusak karenanya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal baiti, bahwasanya Rasulullah salat di hadapan Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu lahu julusun, dan Abu Jahal waktu itu dan para teman-temannya Abu Jahal sedang mempunyai majlis di situ. Idz qala ba'dhum li ba'dhin, ketika itu berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, ayyukum ya'ti bisala jazurin bani fulanin, siapa dari kalian yang mau mengambil salah itu hari-hari, hari-hari daripada jazur, hari-hari daripada onta yang ada pada Bani Fulan, fayadha'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada, kemudian diletakkan ke punggung Muhammad ketika dia sedang sujud sallallahu alaihi wasallam. Fanba'atha ashqal qaumi, maka bangkitlah waktu itu orang yang paling celaka. Faja'a bihi, maka dia pun mengambil ari-ari onta tersebut. Fanadhara, kemudian dia melihat, hatta idza sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika Nabi sujud di hadapan Ka'bah, wada'ahu ala dhahrihi baina katifaihi, diletakkanlah ari-ari itu yang tentunya bau di punggung Nabi yang terletak di antara dua pundak beliau. Wa ana anzuru la ughni syai'an law kanat li mana'ah, dan aku hanya bisa melihat, aku tidak mampu berbuat apa-apa seandainya lah aku mempunyai mana'ah. Mana'ah itu kekebalan hukum atau perlindungan. Jadi orang masuk Mekah kalau dilindungi oleh satu kabilah tertentu, kabilah besar di Mekah, kalau di zaman jahiliyah itu dia terlindung dari gangguan orang. Tapi Ibnu Mas'ud dalam keadaan tidak punya mana'ah itu, tidak punya perlindungan satu kabilah pun, sehingga melihat Nabi diperlakukan begitu hanya mampu melihat saja. Qala faja'alu yadhakun wa yuhilu ba'dhum 'ala ba'dhin
mereka pun melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak dan mereka menuding sebagian atas sebagian yang lainnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sahu. Dan Rasulullah dalam keadaan tetap sujud, tidak mengangkat kepala beliau, hatta ja'athu Fatimah radhiyallahu anha, sampai datanglah kepada beliau Fatimah putri beliau radhiyallahu anha, fatarahathu an dhahrihi, sampai kemudian dibuanglah ari-ari tersebut dari punggung beliau, farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu perbuatan kejahatan orang-orang Quraisy. Demikian 3 kali, salasa marrat beliau berdoa. Fashaqqa dzalika 'alaihim idda'a 'alaihim. Maka ketika mereka mendengar Nabi berdoa seperti itu, mereka pun ketakutan. Wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa doa yang dipanjatkan di hadapan Ka'bah di Makkah itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi dengan doa itu langsung mereka ketakutan. Tsumma samma, kemudian Nabi menyebutkan nama dalam doanya itu. Allahumma 'alaika bi Abi Jahl wa 'alaika bi Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ir wa addas tabi'a fanasiyahu rawi. Nabi menyebutkan nama-nama Abu Jahl, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah ibn Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ir. Dan disebutkan nama ketujuh, tapi rawi lupa nama ketujuh tersebut. Waqala, selanjutnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan, fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi yang diriku ada di tangannya, laqad ra'aitu alladzi 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badrin. Demi yang diriku ada di tangannya, sungguh aku melihat 7 orang yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya itu, yang didoakan celaka oleh Nabi, itu aku lihat 7-7-nya itu menjadi bangkai di lubang Badr dalam perang Badr. Ya. Nah, dari ini dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa apabila dilemparkan najis, dilemparkan kotoran atau bangkai itu kepada orang yang sholat, tidak menggugurkan sholatnya. Ya. Nah, dengan riwayat ini, karena Nabi tidak membatalkan sholatnya. An Anasin radhiyallahu anhu qala, bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbi, bahwa Nabi meludah pada bajunya.
Jadi karena di masjid, maka beliau meludah pada bajunya, karena dilarang meludah di masjid. Dari perbuatan Nabi ini, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babul busaq wal makhab wa nahwihi fi taub, bab hukumnya meludah ataupun air ingus, ya, dan yang semisalnya yang terkena di baju, semua itu bukanlah benda najis. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan, kita salat tarawih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.